Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan judul tugas kami itu aplikasi pendeteksi suhu tubuh. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada Ruben dengan NIM 13031840844 dan Muhammad Ranto Gangga Wiguna 13031844126. Next, Ben. Oh ya udah. Keterkaitan dengan COVID-19. Jadi suhu tubuh ini kan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Jadi kayak seperti di jalan-jalan gitu, dicek gitu kan suhu tubuh, kalau misalkan tinggi dari normal itu bisa diindikasikan gitu. Tapi alat kami juga tidak bisa bukan berarti apa ya bahasanya teh? Bukan berarti dapat mendiagnosa seseorang gitu mengalami COVID, tapi ini bentuk cagaan awal gitu. Jika suhu tubuh seseorang tersebut tinggi dari normal gitu kan. Nah, oleh karenanya suhu tubuh merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengecekan status seseorang terhadap COVID-19. Next. Nah, ini fungsi aplikasinya. Fungsi aplikasi ini mengecek suhu tubuh seseorang menggunakan sebuah sensor, yang di mana data tersebut akan diolah lalu ditampilkan kepada pengguna untuk mengetahui apakah kondisi tubuh mereka baik atau tidak. Jika tidak, maka berpotensi untuk mengidap COVID-19 yang seperti tadi. Jadi ini alat untuk mengecek tubuh. Kalau misalkan tubuhnya suhu tubuhnya di atas normal, maka akan berpotensi gitu. Next. Nah, ini rencana sistemnya. Jadi pertama di ini dulu sama sensor dulu gitu kan, dicek gitu. Nanti langsung masuk ke ini server gitu kan. Ya, pokoknya masuk ke server, terus setelah data itu dikirim ke server dan diolah gitu, maka hasil yang akan dikirimkan itu lewat ponsel gitu. Coba next. Nah, berikut adalah sensor yang akan kami gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh. Ada LM35 dan DS18B20. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruben. Oke, untuk bagian berikutnya akan saya jelaskan. Jadi di bagian protokol kami gunakan itu adalah protokol MQTT. Jadi kami memanfaatkan arsitektur publish dan subscribe dan menggunakan penerapan broker yang ringan dan cepat untuk pengiriman pesan. Contohnya pesan yang digunakannya adalah temperatur, di mana datanya itu tidak begitu besar dan sederhana. Jadi dapat dikirimkan dengan cepat antara komponen, yaitu antara sensor, server, dan aplikasi, yaitu dari sisi kliennya. Lalu di aspek pengelolaan data, jadi suhu tubuh yang digunakan ini adalah satu indikator. Apabila melebihi suatu threshold atau suatu titik tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa seseorang itu tidak dalam kondisi tubuh yang baik. Dan terkait dengan COVID-19, seperti yang sudah dijelaskan oleh
teman saya sebelumnya. Jadi suhu tubuh yang tinggi itu dapat merupakan tanda bahwa seseorang mengidap COVID-19. Ini juga salah satu metode pengolahan data yang kami gunakan. Jadi berdasarkan beberapa research yang telah kami lihat, ada keterkaitan antara suhu tubuh yang secara konstan lama panas dengan suhu tubuh yang panas dari awal. Jadi salah satu pertanda bahaya yang kami cek itu adalah durasi berapa lamanya seseorang memiliki suhu tubuh yang panas. Oleh karenanya, dari situ kami memperoleh contoh aplikasinya adalah sebagai berikut. Jadi di aplikasi ini tidak hanya mengecek berapa suhu tubuhnya, tetapi juga terdapat waktunya. Contoh di sini pada tanggal 1 bulan 1 pukul 7, suhu tubuhnya itu 37 derajat dan statusnya normal. Namun pada tanggal 8, suhu tubuh menjadi 38 derajat, maka itu statusnya demam. Dan pada keesokan harinya, suhu tubuh 39 derajat, itu juga status demam. Nah, ada update informasi yaitu sejak tanggal sekian, jadi menunjukkan bahwa demamnya ini sudah berkelanjutan. Begitu juga untuk data terbaru pada tanggal 10, di mana status demam tinggi dan memburuk semenjak tanggal telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini dan mengerjakan tugas ini untuk sampai titik poin ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.